Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu kembali di dalam ibadah online MDC Bogor. Salam semangat, semangat, sukacita, sukacita. Mari sama-sama kita siapkan hati karena kita percaya Tuhan hadir di dalam ibadah kita ini. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga kita fokus kepada pesan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersama-sama lagi dalam ibadah online kita. Saya akan bacakan satu ayat untuk saudara. Mazmur 86 ayat 10 berkata, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Kami nyatakan kuasanya bagi kita semua. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, salahkanlah-Mu. Allah jadi tempat urusnya. Mari kerahkanlah kekuatan-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan.
bersorak. Sama-sama serukan. Hey, halal bangkit bernyanyi. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat. Serukan sekali lagi. Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Hey, Allah bangkit bernyanyi. Kami punya Allah yang berkuasa. Dan Allah kami juga yang melingkupi kami. Mengelilingi kami dengan kasih setia-Nya. Melimpahi kami dengan anugerah-Nya. Kami bisa merasakan penyertaan tangan Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan yang menjaga kami. Biar hari ini saat kami beribadah bersama-sama, walaupun kami terpisah secara jarak Tuhan, tapi kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari peluk setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Makasih Yesus. Kau menjamah kami. Ku
besar Kau Tuhan, sungguh ajaib, sungguh layak Kau disembah Tuhan, sungguh ajaib kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Ya Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya kasih Tuhan. Kami bisa merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Engkau Allah yang selalu menopang kami. Engkau Allah yang selalu mengangkat kami kembali Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau rindu menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang membuka setiap telinga hati kami Tuhan. Kau yang membuka setiap pikiran kami. Kau yang melembutkan setiap hati kami untuk menerima firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Kau urapi lidah bibirnya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih yang terima firman-Mu, kasih yang terima kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Saya percaya meskipun lewat online, hati kita semua ikut memuji dan menyembah Dia. Mari sekarang kita akan mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang mengurapi baik hamba, baik semua jemaat yang mengikuti di rumah. Hamba percaya biar pesan kebenaran firman-Mu merupakan berkat dan merupakan hal yang indah di dalam hidup kami yang kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul tertanam. Dan ini masih berkaitan dengan tema tahunan kita, yaitu Arise and Shine. Kita semua harus rise and shine pada tahun ini. Mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu di dalam Mazmur 80 ayat 8 dan 9. Saya berharap saudara yang di rumah bisa membacanya ayat ini bersama-sama. Dan saudara juga sudah menyiapkan note atau catatan untuk mencatat poin-poin yang berikut ini. Mari kita baca bersama-sama dari Mazmur 80 ayat 8 dan 9. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Ayat 9, engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah dia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Saudara, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Siapa pohon anggur itu? Pohon anggur itu tidak lain adalah bangsa Israel, di mana mereka telah diambil dari perbudakan Mesir oleh tangan Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri yang menanam bangsa Israel untuk masuk di negeri Kanaan. Di sana mereka berakar, di sana mereka beranak cucu dan mendiami tanah Kanaan sesuai
dengan janji Tuhan kepada Abraham sebagai bapak nenek moyang mereka. Jadi Tuhan sendirilah yang menempatkan mereka di tanah Kanaan. Seperti kita tahu, perjanjian lama selalu menggambarkan atau melambangkan hal yang akan terjadi di dalam perjanjian baru. Dan perjanjian lama juga melambangkan arti rohani di dalam perjanjian baru. Contohnya di perjanjian lama orang suka mempersembahkan anak domba di mezbah. Itu tidak lain melambangkan bahwa di perjanjian baru Yesus menjadi anak domba Allah yang satu-satunya dan cuma satu kali dipersembahkan sebagai korban sehingga dosa kita semua diampuninya. Itu contoh bahwa di perjanjian lama anak domba yang beneran, di perjanjian baru itu adalah melambangkan Yesus yang dikorbankan. Di perjanjian lama itu tanah Kanaan, itu melambangkan suatu tanah kelepasan, suatu tanah perjanjian dari Tuhan. Di perjanjian baru tanah Kanaan melambangkan keadaan di mana kita sudah ditebus dan menjadi anak Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, kita ini bukan orang Israel secara jasmani, tetapi kita adalah Israel rohani yang telah dipilih oleh Tuhan. Sehingga menurut Mazmur 80 ayat 8 sampai 9 tadi, kita adalah ranting anggur yang dicangkokkan kepada pokok anggur, yaitu Yesus sendiri, saudara. Kita akan melihat kata tertanam di sini. Tertanam itu mempunyai dua arti, yaitu dipendamkan dan mengandung pengertian yang dinamis. Jadi kita lihat tertanam itu artinya dipendamkan dan mengandung pengertian yang dinamis. Apa yang dipendamkan dan apa yang mengandung pengertian yang dinamis? Itu tidak lain adalah benih. Kalau saudara lihat di gambarnya, itu ada benih yang dipendamkan ke dalam tanah. Benih bukanlah sesuatu yang mati. Berbeda misalnya dengan makhluk hidup yang udah mati. Misalnya ada anjing yang mati. Itu berarti dikubur, dia juga dipendamkan di dalam tanah. Tapi setelah itu dia nggak dinamis lagi, dia nggak mengalami pertumbuhan, dia sudah habis riwayatnya sampai di situ. Itu contoh saudara bahwa benih bukan sesuatu yang mati. Nah kita lihat mengapa atau apa yang dimaksud dengan pengertian yang dinamis. Pengertian yang dinamis ini yang tidak statis artinya yang pertama, benih mengandung potensi kehidupan. Dan benih itu harus tertanam. Seperti tadi benih pohon anggur yang Tuhan tanam sendiri di Kanaan saudara. Diambil dari Mesir dan ditanam oleh Tuhan di Kanaan. Benih mengandung potensi kehidupan. Walaupun kelihatannya kecil, walaupun kelihatannya tidak ada apa-apa. Di dalamnya ada potensi kehidupan yang luar biasa saudara. Dan benih itu gak akan dia itu menghasilkan suatu kehidupan kalau dia enggak tertanam. Kalau dia enggak ada yang nanam saudara. Kalau benih itu hanya diletakkan di atas meja atau benih itu dibawa kemana-mana tapi enggak pernah tertanam, dia tidak akan menghasilkan kehidupan. Tertanam itu artinya juga membawa kepada kehidupan. Karena di situ ada benih kehidupan yang ditanam. Jadi tertanam itu membawa kepada suatu kehidupan. Saudara lihat di gambar itu mulai ada pohon-pohon kecil, tunas-tunas kecil di situ. Di situ juga pohon itu nanti tambah lama, tambah bertumbuh, tambah besar, menghasilkan buah. Bahkan saudara, dia mengalami pelipat gandaan. Karena ada penyerbukan dan sebagainya saudara. Itulah dari benih yang gak ada apa-apanya bisa jadi pelipat gandaan dari pohon-pohon yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya, apalagi yang dimaksud dengan pengertian yang dinamis. Kalau saudara baca tadi di ayat 8, siapa yang menanam benih rohani itu? Yang menanam tidak lain, kutanam, berarti itu ku-nya huruf besar, berarti
Tuhan sendirilah yang menanam. Bahkan ada faktor yang keempat, yaitu pilih tempat yang tepat untuk bisa tertanam dengan benar. Jadi tempatnya pun harus benar, saudara, supaya ada pertumbuhan, supaya ada berbuah dan pelipat gandaan. Tuhanlah, saudara, yang sediakan tempat yang tepat tersebut. Nah, saudara, di dalam Matius 13 ayat 38 mengatakan, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Saudara kita yang udah ditebus oleh darah Yesus, kita adalah benih yang baik itu, saudara. Kita adalah orang-orang yang mempunyai potensi kehidupan. Bukan hanya sekedar hidup, tapi memberi makna di dalam hidup ini. Karena itu, saudara, bangkitlah kita semua supaya kita menjadi benih-benih yang ditanam. Bahkan dia akan berbuah, bahkan akan berlipat ganda. Tertanam itu, saudara, bukannya suatu kata yang pasif, tapi itu suatu kata yang dinamis. Berarti kalau saudara tertanam di suatu gereja lokal, saudara bukan hanya sekedar menjadi pengunjung. Saudara bukan hanya sekedar menjadi viewers. Saudara misalnya pada zaman pandemi ini, saudara ikut ibadah online, tapi saudara misalnya sambil leha-leha, sambil tiduran dan sebagainya, saudara. Saudara hanya sekedar melihat, hanya sekedar membanding-bandingkan dengan yang lain. Berarti saudara belum tertanam secara penuh. Ketika kita tertanam, kita ikut serta di dalamnya. Kita ikut serta mendukung. Bahkan saudara, kita ikut berkontribusi di dalamnya. Itulah saudara, arti kata tertanam yang sesungguhnya. Jadi dia dinamis, dia ikut serta, dia mendukung, dia berkontribusi di dalamnya. Nah saudara, kita juga akan lihat dari Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Bagaimana suatu pohon itu kalau tertanam, apa akibatnya dan sebagainya. Ya, halo jemaat sekalian, saya akan melanjutkan dari Mazmur 92 ayat yang ke-12 sampai 15. Mari kita baca bersama yang di rumah. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara-saudari, dari awal kita mendengar banyak sekali kata tertanam, bahkan judul dari sharing hari ini yaitu tertanam. Lalu pasti timbul pertanyaan, kalau tertanam itu tertanam pada apa? Jika kita menanam pohon atau tumbuhan, pastinya ada media untuk kita menanam. Umumnya saudara-saudari, kita menanam sebuah pohon itu di tanah. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik. Saya menggunakan sistem hidroponik ini, saya melakukannya di balkon gereja MDC Tangsel. Boleh angkat tangan yang pernah ke MDC Tangsel, luar biasa. Ya, saya melakukannya di situ karena di atas itu banyak matahari. Nah, singkatnya sistem hidroponik ini tidak menggunakan media tanah untuk bercocok tanamnya. Hidroponik banyak menggunakan air dan menggunakan rock wool, kapas, serta mungkin bisa kain flanel sebagai media tanamnya. Itulah sedikit singkat tentang hidroponik. Tertanam pada apa? Di Mazmur 92, yaitu tertanam pada bait Allah. Kita bisa lihat dengan jelas pada ayat yang ke-13. Nah, bait Allah ini saudara-saudari menggambarkan sesuatu yang sangat baik. Ada 2 poin bait Allah ini menggambarkan dan berbicara tentang sesuatu. Poin pertama yaitu terhubungnya kita kepada Yesus sebagai pokok anggur yang benar pada ayat 12. Dan yang kedua yaitu terhubungnya kita kepada gereja lokal di mana kita bertumbuh, yaitu gereja lokal adalah kumpulan orang percaya yang mempunyai visi dan misi yang sama.
Itu ada di ayat yang ke-14. Nah saudara-saudari, beberapa minggu ini kalau kita cermati, kita banyak sekali membahas dan mendengarkan sharing-sharing firman Tuhan, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan gereja lokal. How we connected to God and we connected to local church. Di Mazmur 92 juga mengatakan bahwa kita diibaratkan sebagai pohon kurma dan pohon aras. Nah, mengapa kita diibaratkan sebagai kedua pohon tersebut? Mari kita lihat karakteristik dan keunikan dari kedua pohon tersebut. Yang pertama, yaitu pohon kurma. Akar pohon kurma itu saudara-saudari bisa menjalar sedemikian panjang dan kuatnya sampai puluhan meter di bawah tanah. Nah ini yang uniknya, cara menanamnya. Dari negara asalnya yaitu di Timur Tengah, kurma ditanam dengan cara yang unik. Yaitu biji kurma ditaruh di padang pasir, karena padang pasir itu adalah area yang begitu banyak di Timur Tengah. Ditanam di dalam lubang padang pasir dan di atasnya ditutup batu saudara-saudari. Mengapa harus ditutup batu? Karena dia menjadi tidak bisa ke atas. Tetapi kurma menguatkan akar-akarnya ke samping. Dia menjadi kokoh sedemikian rupa di akarnya. Sampai pada satu titik dia bisa menyundul batu itu dan menjatuhkan dan terus bertumbuh menjadi pohon yang kuat. Jika saudara-saudari pernah mendengar istilah Latin yaitu sube pondere crescit, yang artinya semakin ditekan semakin bertumbuh. Jadi jelas pohon korma ini adalah pohon yang tahan banting di iklim gurun, di iklim padang pasir, yang mana kita tahu bahwa iklim padang pasir kalau lagi panas, panas banget, kalau lagi dingin, dingin sekali. Dan buahnya tergolong adalah menghasilkan buah yang sangat banyak. 125 kiloan sekali panen. Bukankah itu harusnya menjadi gaya hidup kita? Menjadi gaya hidup saya dan saudara-saudari sekalian. Untuk terus berbuah di dalam Yesus Kristus. Umurnya pun panjang, sekitar 200 tahunan. Dan buahnya sangat terkenal dan berkalori tinggi, berguna untuk di iklim padang gurun. Lalu bagaimana dengan pohon aras? Secara cepat saja, pohon ini adalah pohon yang fleksibel terhadap adanya angin badai. Diameternya pun sangat besar, sangat kokoh, yaitu sekitar 9 meter. Batangnya digunakan untuk membangun bangunan pada masa itu. Bangunan yang sangat-sangat kokoh dan besar-besar. Dan mengeluarkan bau-bauan khusus sehingga serangga tidak bisa bersarang di pohon aras. Dengan kata lain, saudara-saudari sekalian, pohon korma dan pohon aras menggambarkan bagaimana kokohnya umat Allah, bagaimana kokohnya kita sebagai umat Allah yang ditanam di dalam bait Allah, yang semakin berakar melalui permasalahan, melalui pengalaman bersama Tuhan Yesus yang hari-hari ini kita sedang hadapi. Demikianlah tadi kita telah mendengar betapa istimewanya pohon kurma dan pohon aras itu. Dan saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Karena Tuhan sendirilah yang bilang bahwa siapa yang ditanam di bait Allah, di pelataran Allah, mengandung dua arti, connected kepada pokok anggur Yesus Kristus dan connected kepada local church, maka saudara, di situ kita akan menjadi seperti istimewanya pohon aras dan pohon kurma tadi. Nah saudara, kalau saya ringkaskan, berarti 3 langkah tertanam itu apa yang harus kita lakukan? Kita aplikasikan di dalam hidup kita. 3 langkah tertanam itu, yang pertama adalah temukan gereja lokal di mana Tuhan menempatkan Anda. Jadi kalau Anda yang sudah di sini ikut ibadah, ikut merasa sebagai satu gereja lokal, ayo mari kita lebih bersehati, bersatu lagi bahwa aku ditempatkan di sini. Berarti apa saudara? Gereja lokal
merupakan bagian penting dalam hidup Anda. Dan sebaliknya, Anda juga merupakan bagian penting dalam gereja lokal Anda. Jadi saya percaya ketika kita mempunyai mindset, aku tertanam di tempat ini, gereja lokalku merupakan bagian yang penting dalam hidupku. Dan sebaliknya juga aku harus merupakan bagian yang penting juga dalam gerejaku. Penting di sini mengandung arti bagaimana caranya kita bisa menjadi berkat seperti pohon kurma dan pohon aras tadi. Itu langkah yang pertama, saudara. Langkah yang kedua yaitu kita berakar. Berakar itu artinya apa, saudara? Berakar itu artinya menyerap kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan, saudara. Jadi kita menyerap apa yang sudah ditanamkan, saudara. Dari dulu, saudara, sebagai guru kita, saudara, di tempat ini tentu guru agung kita, gembala agung kita ialah Yesus Kristus. Tapi kita percaya juga Pastor Fu yang sudah menanamkan nilai-nilai, saudara, dalam gereja lokal kita. Mari, saudara, kita serap nilai-nilainya, saudara, kita praktekkan. Orang yang akarnya itu tertanam baik disebut dengan well rooted, saudara. Well rooted itu berarti akarnya itu tertanam baik. Itu biasanya pohon yang akarnya itu betul-betul tertanam baik, biasanya pohon itu dia sulit dicabut. Pohon itu kuat untuk menghadapi badai, saudara. Jadi tandanya orang Kristen yang berakar, dia akan dewasa rohani. Dia akan mengambil cara-cara yang dewasa rohani, saudara. Dia akan menghindari cara-cara yang bukan dewasa rohani, saudara. Kemudian dia juga akan tahan menghadapi badai. Itu yang langkah kedua adalah berakar. Dan langkah yang ketiga yaitu kita sebutkan dengan bertunas, saudara. Bertunas itu artinya ada dua, yaitu dia punya kehausan. Semakin lama semakin bertumbuh, semakin membesar untuk nanti menghasilkan bunga dan buah. Jadi saudara, orang yang bertunas itu dia selalu haus. Dia selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Dia ingin, dia tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Bukan malah sebaliknya, saudara. Dan kemudian dalam bertunas itu, maka dia akan ikut terlibat di dalam pelayanan, saudara. Dan kita tahu di gereja lokal kita, pelayanan kepada jiwa-jiwa, buah roh itu yang terpenting, saudara. Tidak mungkin kita melayani jiwa-jiwa apabila buah roh kita juga, saudara, tidak ditumbuhkan, saudara. Dua-duanya harus balance, saudara. Karena itu, saudara, ketika kita udah melakukan 3 langkah tertanam ini, yaitu tadi yang pertama adalah kita tertanam betul-betul di dalam gereja lokal, kita menjadi bagian yang penting dan gereja lokal menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Maka saudara, yang kedua yaitu bertunas, yang kedua berakar, yang ketiga bertunas, dan akhirnya apa, saudara, yang akan dihasilkan? Yang akan dihasilkan yaitu buah roh dan buah jiwa, saudara. Dan siapa yang merasakan buah roh dan buah jiwa ini? Yaitu tidak lain adalah orang-orang lain, saudara. Jadi buah itu tidak ada yang merasakan dirinya sendiri atau memakan dirinya sendiri. Tapi yang memakan dan merasakan buah adalah orang-orang lain di sekitar kita. Nah, saudara, itu sebabnya penerapan rohani dari keistimewaan pohon kurma dan pohon aras tadi, saudara, berarti orang-orang Kristen itu harus terhubung, harus melekat kepada Yesus dan kepada gereja lokal sehingga kita bisa berbuah seperti kurma dan pohon aras tadi. Untuk apa, saudara, berbuahnya? Untuk menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Untuk menceritakan bahwa Tuhan itu sangat baik dan selalu baik. Nah, saudara, mungkin sekarang dalam keadaan kesulitan, mungkin saudara juga ada yang bilang, bagaimana apa caranya atau bagaimana tandanya orang lain bisa melihat ada buah-buah di dalam hidup kita. Percayalah, ketika saudara di dalam pergumulan, Tuhan, aku pengen jadi seperti buah kurma dan pohon aras.
tapi kesulitan-kesulitan terjadi di hadapan Anda. Saudara percayalah bahwa semua akan berlalu. Setiap badai yang kita hadapi akan berlalu dan memang untuk sebuah pohon menghasilkan buah yang manis itu saudara banyak tantangannya. Pasti akan banyak tantangannya dari faktor-faktor luar saudara. Itu sebabnya dari faktor dalam sendiri. Mari teguhkan hati kita saudara. Nah saudara kita akan lihat film berikut ini bagaimana saudara ketika kita sudah tertanam di dalam gereja lokal. Ketika kita sungguh-sungguh ikut 3 langkah tadi yaitu ditanam di gereja lokal, kemudian berakar, bertunas dan berbuah. Itu kita jaga saudara, jaga dengan kesehatian sehingga nanti ada perkara dahsyat yang terjadi. Mari kita lihat video yang lucu ini namun mengandung arti yang dalam. Smarter to travel in groups. Jadi kalau kita lihat dari video tadi, walaupun itu seperti lucu saudara, ini berbicara untuk kita semua. Bagi semua kita yang sudah tertanam, saya ingin mengingatkan, tidak ada gereja yang sempurna. Selalu saudara, di situ ada ketidaksempurnaan. Karena dengan masuknya kita aja satu orang ke tempat itu, maka gereja tersebut saudara tidak sempurna saudara. Kecuali kita adalah kumpulan malaikat-malaikat saudara. Karena itu saudara kita harus ingat ketika gereja tidak sempurna, mari saudara kita satukan hati kita. Kita susun kekuatan sehingga apa saudara? Kita dapat mengalahkan kuasa jahat. Seperti tadi pengganggu-pengganggu pada binatang-binatang tersebut saudara. Nah ini adalah fungsi kita untuk menjadikan bersehati dan menyusun kekuatan. Nah kesimpulannya saudara dari khotbah kita pada hari ini. Sebagai orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita merupakan benih rohani yang mempunyai potensi untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Karena itu marilah kita menjadi orang yang tertanam. Berarti terhubung kepada pokok anggur Yesus dan terhubung kepada gereja lokal. Salah satunya contohnya dengan kita aktif mengikuti kesan, aktif melayani sesama teman-teman di kesan. Dan menjadi orang tertanam itu kita melekat pada pokok anggur dan local church itu akan membuat hidup Anda diberkati dan berbuah. Percayalah, mau nanti sebentar atau nanti sebentar lagi atau nanti akan lebih lama lagi, pasti saudara hidupnya diberkati dan akan berbuah. Kemudian bila kita dengan benar melakukan connected to God dan connected to local church ini, maka saudara kita pun akan seperti pohon kurma dan pohon aras. Saudara mungkin berkata, apa saya bisa seperti pohon kurma dan pohon aras ini? Apalagi di musim pandemi seperti ini, saya percaya firman Tuhan itu bila diberitakan, bila kita renungkan, selalu ya dan amin. Janji Tuhan pasti ditepati dalam hidup kita. Bila kita benar-benar tinggal di dalam pokok anggur Yesus
dan kita tertanam di lokal church kita. Saya percaya apa yang sudah saya sharingkan pada hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan tutup di dalam doa sebentar untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali oleh firman-Mu untuk menjadi tertanam, melekat, connected kepadamu sebagai pokok anggur yang benar dan connected kepada local church di mana kami di situ bertumbuh menjadi dewasa sehingga kami menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain dan nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, kiranya Engkau meteraikan segenap firman-Mu ini Tuhan sehingga kami bisa praktekkan dalam hidup sehari-hari. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang telah sama-sama kita terima menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebagai ucapan syukur, Bapak, Ibu, saudaraku dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja ke nomor rekening yang tertera pada layar Bapak, Ibu. Untuk persembahan dan persepuluhan dapat juga melalui OVO dan GoPay dengan cara men-scan QR Code OVO dan GoPay yang tertera di layar Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, berkenaan dengan situasi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk beribadah di dalam gedung gereja. Jadi untuk kebaktian minggu depan tetap dilakukan secara online. Kebaktian minggu depan dapat diakses melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online sejak jam 5 atau jam 17.00 dan akan dilayani oleh Pendeta Markus Simanjuntak. Doa jemaat Rabu diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 atau pukul 6:30 malam. Kami mengundang Bapak Ibu seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel untuk mengikuti doa jemaat Rabu ini. Bapak Ibu dapat mengikuti via Zoom yang ID dan passwordnya dapat Bapak Ibu lihat di layar atau via YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, mari sama-sama kita mengikuti doa fajar yang diadakan setiap hari Senin pukul 5.30 pagi atau pukul 5:30 pagi. Meeting ID dan password dapat Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti kesan online. Mari sama-sama dengan penuh semangat kita jangkau jiwa-jiwa. Kita bawa bersama-sama ke dalam kesan online. Kembali kami mengingatkan untuk Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus untuk stay at home dan melakukan protokol kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita telah sampai di akhir dari ibadah online kita pada hari ini. Kita mengucap syukur hari ini kita masih boleh beribadah, memuji, menyembah Dia, bahkan mendengar pesan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, pada tahun ini kita arise and shine dengan cara kita terhubung kepada pokok anggur kita, yaitu Yesus Kristus. Dan juga kita terhubung, kita tertanam di dalam gereja lokal, kita tertanam dalam komunitas yang sehat. Saya percaya Tuhan akan menyertai setiap perbuatan tangan kita dan hidup kita hanya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebelum kita tutup di dalam doa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, Tuhan. Mari yang di rumah sama-sama nyanyikan lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan dengan iman. Engkau mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
ibadah online kami dengan baik Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk pelayan-pelayan mimbar yang telah setia melayani-Mu. Biarlah ya Bapa, berkat-berkat khusus ada pada mereka. Demikian juga semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Engkau akan membuat perbedaan nyata. Mujizat-Mu pasti masih berlaku sampai pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala perkara, baik yang enak, baik yang gak enak di dalam hidup kami. Kami mau tetap mengucap syukur. Kami mau tekun memikul salib-Mu Tuhan. Kami mau tetap meninggikan Engkau Tuhan di atas segala perkara apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama